Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari pertama kali Ricis mendatangi rumah baru almarhum Papa. Kemarin belum sempat karena seperti yang mungkin teman-teman lihat di berita ya, nggak dapat sinyal waktu itu. Ricis lagi di Flores, lagi naik gunung tuh waktu itu. Dapat kabarnya jam 8 waktu NTT, berarti jam 7 Jakarta. Iya, malam, 7 malam. Tuh, dari itu sudah selesai proses semua pemakaman. Iya, dan ternyata satu kota Flores, satu kota NTT, satu kota semuanya tuh timur tuh tahu semua, tapi mereka merahasiakan itu dari Ricis sampai akhirnya Ricis tahu sendiri dari grup WhatsApp gitu. Bahkan ternyata teman-teman satu mobil aja udah tahu dari awal, justru karena mereka merahasiakan semuanya. Karena takutnya kalau lagi pada turun gunung dikasih tahu kabar itu, takutnya turunnya malah jadi panik, malah jadi takut kenapa-napa. Jadi mereka merahasiakan sampai akhirnya turun. Dan mau beli tiket malam kemarin nggak dapet karena dari Werbo ke Labuan Bajonya aja butuh waktu 5 jam sampai 6 jam. Sementara baru keluar jam 8 malam. Jadi baru dapat tiketnya pagi ini. Alhamdulillah lancar perjalanannya sampai ke sini. Tidak ada, jadi Ricis taunya langsung dari handphone. Setelah 2 jam pindah lokasi baru dapat sinyal. Karena emang orang-orang satu kota semuanya tahu, orang-orang satu mobil tahu, tapi mereka merahasiakan. Jadi taunya langsung dari grup WhatsApp family. Berarti kompak banget ya? Kompak itu dia, masa sampai Ricis nanya, kok bisa sih dirahasiain, gimana caranya? Sampai orang-orang yang di sana tuh ngejemput dari bawah ke atas puncak Werbo itu cuman untuk mastiin tolong ya kalau ketemu Ricis jangan kasih informasi apapun. Sampai bilang gitu, sampai aku baru ngerasa iya juga ya, tadi ada pendaki yang nanjak senyumnya tuh kayak yang ngasih semangat banget gitu, ngasih senyum buat turunnya. Semangat ya, turunnya dikit lagi nih, dikit lagi. Kok nggak kayak biasanya orang-orang mendaki kayaknya nggak gini-gini amat. Nggak dikasih alasan kenapa seru tuh? Enggak, dan aku juga nggak ngeh kan, kirain ya cuman papasan biasa aja, taunya ternyata di balik itu ada yang disembunyikan gitu. Sana kebetulan dari waktu perjalanan Sumba ya, itu untuk mungkin menurut Ricis itu healing time kali ya, mau menenangkan diri, mau yang nggak ada alasan juga karena beberapa juga ada pekerjaan sedikit di sana dan kita juga ada bakti sosial sama anak-anak di bagian timur. Kita ada bagi-bagi sembako, bagi-bagi buku untuk anak-anak kecil gitu sih, nggak ada urusan lainnya lagi. Kalau dibilang firasat sih, Ricis nggak tahu tepatnya ya. Cuman dari perjalanan pertama ke Sumba itu perasaannya tuh udah yang ini kenapa sih gitu. Apalagi disambung waktu ke Ambon, itu tuh di Ambon tuh udah yang semuanya bad feeling banget. Tapi belum mikir kalau ada apa-apa di rumah. Jadi masih belum mikir apa harus pulang ya, nggak pikir ke sana. Sampai akhirnya di hari Jumat dini hari ya jam 1 pagi, mungkin bertepatan dengan berpulangnya Papa ya di harinya itu, Ricis itu ngalamin muntah-muntah, sakit kepala. Tapi kalau dibilang masuk angin sih enggak, karena perutnya juga nggak sakit. Jadi yang sakit cuma kepalanya doang. Terus makan jam segitu belum ada makanan dan nggak dapat obat juga. Jadi baru dapat pagi. Terus ditawarin sama orang Werebonya ini mau pulang atau mau lanjut. Ricis pikir kalau udah nyampe sini sayang nggak dilanjut, jadi mau nggak mau lanjut. Ternyata itu emang udah firasat buruk bahwa mungkin Allah minta Ricis pulang mungkin pagi itu gitu. Sebelum keberangkatan sempat bertemu, bahkan Papa selalu berpesan ada yang makan telur setengah matang, selalu setiap mau kemanapun dari Ricis TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai detik ini kalau mau kemana-mana pesannya adalah makan telur setengah matang biar sehat, karena Papa tahu Ricis imunnya rendah kan, gampang sakit, jadi selalu dipesan makan ya, jangan telat, telur setengah matang gitu pasti. Tahu kondisi Papa saat itu seperti apa? Masih sempat vlog juga loh teman-teman. Jadi Papa Ricis, kan? sama tim Ricis masih sempat bagi-bagi THR. Ya Allah, masih yang happy banget gitu. Jadi Ricis pun ninggalin Papa pergi yang udah tenang gitu, karena oh Papa sehat. Karena kan kalau Ricis tahu di rumah ada yang sakit nggak mungkin pergi juga kan. Jadi karena Papa dalam keadaan sehat, Ricis minta izin, dikasih izin, udah izin sama keluarga juga, akhirnya berangkat. Ya menurut Ngana sedih dong pasti. Tapi yang pertama tuh kan aku di dalam mobil itu berempat, driver, tour leader, kakak Atika, editor, sama Ricis, berlima. Waktu 2 jam setelah pergi dari Werebo dapat sinyal itu kan, sinyal Ricis ngadet-ngadet tuh, mati hidup 2 kali. Hidup yang pertama itu chat belum dibaca semua, jadi baru baca yang grup family, tapi masih yang belum inti.
baru innalillahi siapa nih yang meninggal. Scroll masuk lagi sinyalnya, masuk semua. Aku masih bilang ke teman-teman, aku nggak apa-apa, tapi yang lain udah nangis, kayak ikut nangis gitu, wajar. Tapi kalian bertiga tegar. Sebenarnya tegar itu karena kita lihat wafatnya papa tuh keadaannya baik. Itu yang menghibur hati kita. Dan tadi saya bilang sama adik-adik, kita sedih sih, tapi satu sisi ada rasa bahagia juga. Betul. Bahagia karena papa meninggal di hari Jumat. Untuk muslim meninggal di hari Jumat, insya Allah sesuatu yang baik. Kemudian papa meninggal di hari Jumat, papa meninggal di bulan Syawal setelah bulan suci Ramadan. Artinya kemarin papa sudah kumpul komplit bersama dengan seluruh anggota keluarga. Papa udah kumpul sama anak-anak, udah kumpul sama cucu-cucu, kita udah saling maaf-maafan. Kemudian beberapa hari sebelum wafat, papa udah pulang kampung. Jadi 3 hari sebelum wafat, papa tuh pulang kampung untuk bertemu dengan keluarganya di kampung halamannya Di Brebes. Kemudian yang keempat, informasi ini baru saya dapat hari ini karena akhirnya banyak yang cerita. Ibu cerita beberapa hari sebelum wafat, papa juga minta sama ibu untuk dipotongkan kukunya yang nggak pernahnya. Jadi kukunya tuh udah rapi, udah bersih seperti itu. Kemudian ini juga menurut ceritanya ibu, papa juga sudah berpesan kepada keluarga-keluarganya dan orang-orang yang dipercaya untuk menyelesaikan beberapa urusannya yang belum selesai. Jadi sudah memberikan pesan untuk ada beberapa urusan yang tolong diselesaikan. Kemudian berikutnya yang membuat kita bahagia adalah papa dalam keadaan wafat yang mudah ya, kelihatannya mudah karena kita ya tidak merepotkan banyak orang, dalam keadaan mudah. Lalu insya Allah mudah-mudahan. Lalu papa dalam keadaan wafat yang karena saya sendiri ikut memandikan, kita lihat betul dengan mata kepala kita sendiri, dan yang memandikan jenazah juga ada yang mengatakan jenazahnya bersih sekali ya mbak gitu. Jadi jenazahnya bersih, cerah, wajahnya seperti tidur. Dan kita kaget kan, wah senyum nih papa, masya Allah. Wajahnya tuh tidur tenang gitu. Jadi saya mandiinnya sedih iya, tapi ngeliat papa kok tidur tenang gitu. Kemudian yang membuat kita bahagia, alhamdulillah papa disolatkan oleh orang-orang yang salih insya Allah, oleh para penghafal Al-Quran yang banyak jumlahnya. Berikutnya papa dimakamkan di pemakaman orang-orang yang salih di samping masjid, yang banyak orang berziarah ke sini untuk datang kepada makam-makam para orang-orang solih, yang mudah-mudahan papa juga dapat doa dari situ. Saya lanjutkan dulu. Tadi barusan ketika kita kumpul di depan makamnya papa, ibu bilang ibu sedih tapi bahagia dengan akhir kehidupan papa yang seperti ini. Bahkan Cindy bilang Cindy juga mau meninggalnya kayak gini gitu ya Dek ya, meninggalnya kayak papa. Gimana Dek? Banyak santri, terus di samping masjid, diantara syekh-syekh, diantaranya ada Syekh Ali Jaber almarhum. Masya Allah, jadi pingin di sini juga gitu. Pingin wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik insya Allah. Jadi kita tuh juga malah iri dengan wafatnya papa gitu, karena kita nggak tahu kehidupan kita gimana akhirnya. Sementara papa tanda-tandanya, dan beberapa teman mengatakan, beberapa guru-guru kita SMS, WhatsApp mengatakan Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah dengan ciri-cirinya mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan baik. Jadi itu yang menghibur hati, makanya berterima kasih kepada Ustadz Yusuf Mansur